Saya kagum kepada Anda Ustadz dulu itu. Tapi sekarang saya mental karena ternyata Anda mengagumi orang-orang sufi. Nggak butuh. Justru Ustadz Hadi Hidayat lebih selamat beliau karena tidak dikagumi oleh orang-orang seperti Anda. Nama beliau lebih bersih jika tidak dikagumi oleh orang-orang seperti Anda. Coba kalau Anda masih kagum kepada Ustadz Hadi Hidayat, bos, kemudian Anda menghantam orang-orang lain, ya bos ya, menghantam amalia orang, menghantam perbedaan orang lain dengan menggunakan fatwa Ustadz Hadi Hidayat, maka Ustadz Hadi Hidayat ya ikut bos ya, bos ya, maka Ustadz Hadi Hidayat ikut-ikutan juga terbawa kan gitu bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo. Ketemu lagi dengan dua abang desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel. Yang banyak ngobrol dengan share serius tapi santai. Kalau saya pribadi berbicara agama, itu bukan mewakili isi pikiran saya, ya. Ini saya ucapkan kepada Ustadz Hadi Hidayat. Saya berbicara agama tidak berfokus kepada pikiran saya, pendapat saya, atau murni semuanya keluar dari fatwa saya. Harry Pras tidak pernah berfatwa. Saya membahas tahlilan. Saya mengutip fatwa tarjih dari Muhammadiyah, yang dimana di situ diterangkan bahwa kenduri kematian tradisi tahlilan itu diambil dari kebiasaan orang Hindu Buddha. Itu yang perlu dipelajari. Saya mengambil dari fatwa tarjih Muhammadiyah. Masalahnya Anda mengambil dari satu sumber kemudian melupakan atau sengaja membuang sumber yang lain. Oke? Itu penyakit di kelompok Anda begitu. Di Salafi Wahabi penyakitnya seperti itu. Sengaja mengambil satu referensi, kemudian membuang referensi yang lain dan menganggap referensinya paling akurat sedangkan yang lain referensinya masih lemah. Itu. Oke? Nah itu loh, yang saya nggak respect itu ketika tidak menghargai pendapat yang lain, kelompok lain loh itu. Sudah tidak menghargai, bos. Nah itu, tidak menghargai pendapat yang lain. Ya saya respect, nggak menghargai dengan pendapat lain, apalagi aswaja lah itu. Tidak menghargai plus tidak mau mencari. Oke? Itu. Orang respectnya ke situ. Terhadap mereka yang berbicara ilmu dan bukan ahli pada bidangnya. Bukan ahli pada bidangnya. Sah diberikan karena guru sudah ngecek kamu sudah punya ilmunya, nahu lancar, sorob bagus, Quran dikuasai, hadis paham, slogan depan guru layak ngajar, silakan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Harry Pras tidak pernah berfatwa sendiri. Saya pesilat dan saya belajar apa agama. Apakah tidak boleh saya belajar agama? Oh, orang yang kuliah engineering, jangan belajar agama, nanti sesat. Orang yang nguli, oh jangan belajar agama, belajar nguli saja kalian. Gak perlu belajar agama. Karena apa? Nanti sesat dan menyesatkan. Allah. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Oke. Ini narasinya sudah berubah. Video Anda itu apa? Ada yang belajar nggak video Anda di situ? Nggak ada yang belajar di situ. Video Anda malah ngajari orang, mengajak orang, mensugesti orang, mendoktrin orang. Seakan-akan Anda itu sesuai dengan sunnah dan Quran, gitu loh. Ya kan? Selama ini kan begitu. Belok ya. Mulai dari berfatwa, langsung belajar. mengutarakan opini, doktrin, dan pemaksaan. Ya kan? Anda walaupun mengikuti tarjih hujjah dari Ustadz atau dari tarjih Muhammadiyah, tapi setiap statement Anda itu seakan-akan Anda menjadi kebenaran mutlak. Apa yang Anda sampaikan itu cenderung mendiskriminasikan pendapat lain, ya, menganaktirikan pendapat lain, menomorduakan pendapat lain, ya kan? Betul. Sebenarnya tidak masalah, tapi jika untuk menghakimi, nah itu susah. Sebenarnya tidak masalah pendapat Muhammadiyah berpendapat begini, itu sudah wajar lah di antara perbedaan pendapat. Bukan hanya Anda, dari dulu sudah, dari zamannya para sahabat dan para ulama salaf, berbeda itu sudah biasa. Cuma di sini berbeda itu menjadi masalah. Gitu loh. Itu Ya kan? Anda ini kan begitu. Berbeda itu seakan jadi masalah gitu loh, ya kan? Oke, kita lanjut. Semua sahabat belajar kepada Nabi Muhammad, belajar menerapkan ajaran-ajaran syariat di dalam hidupnya kepada Nabi Muhammad. Apakah ditanya dulu sama Nabi Muhammad, apa latar belakang kalian? Oh, kalian tukang jagal. Nah, ini salah satu karakter Anda kayak gini, ya kan? Anda membelokkan permasalahan inti,
kepada permasalahan yang sebenarnya nggak ada masalah, kemudian Anda menciptakan masalah sendiri. Kan tidak ada. Orang Islam tidak ada yang mempermasalahkan orang Islam itu belajar. Justru bagus. Semua ulama Islam berpendapat sudah di Islam itu belajar itu wajib. Ya kan Bos ya? Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kan Bos ya? Mulai dari lahir sampai ke liang. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ini kenapa Anda seakan-akan seakan-akan orang lain itu menuduh Anda melarang untuk belajar. Kan ini kan begitu. Ini karakter Anda seperti ini. Bos ya. Gak perlu kalian menyampaikan satu ayat dariku. Gak perlu, jangan. Bahaya, hati-hati. Sesat. Gak pernah Nabi Muhammad mengucapkan seperti itu. Baru di era sekarang. Butuh ijazah. Makanya kemarin skripsinya Ustadz Mufisa Fitra sampai dipaparkan ini loh. Orang yang mencoba mengkoreksi Ustadz Adi Hidayat yang sangat luar biasa, ternyata hanya lulusan engineering. Cuma dia tidak ngomong seperti itu. Sampai bawa-bawa bapaknya, teman-teman. Saya kagum kepada Anda, Ustadz, dulu itu. Tapi sekarang saya mental. Karena ternyata Anda mengagumi orang-orang sufi. Nggak butuh. Justru Ustadz Adi Hidayat lebih selamat beliau. Karena tidak dikagumi oleh orang-orang seperti Anda. Nama beliau lebih bersih jika tidak dikagumi oleh orang-orang seperti Anda. Coba, kalau Anda masih kagum kepada Ustadz Adi Hidayat, Bos, kemudian Anda menghantam orang-orang lain, ya Bos ya, menghantam amalia orang, menghantam perbedaan orang lain dengan menggunakan fatwa Ustadz Adi Hidayat, ya, maka Ustadz Adi Hidayat ikut-ikutan juga terbawa, kan gitu Bos ya. Nah, buktinya di sini Anda tidak pernah menyampaikan siapa guru Anda itu. Kenapa takut? Kenapa guru Anda sembunyi? Takut tercemar namanya. Ya kan? Di sini Harry Pras tidak menyampaikan siapa gurunya itu. Maksudnya yang selalu mengoreksi, Bos. Setiap video mau diupload, dikoreksi dulu sama gurunya. Siapa yang koreksi itu loh? Biar ketahuan gitu loh. Kenapa? Takut tercemar nama baiknya oleh Harry Pras ini, karena makanya sembunyi. Oke, kami akan menjawab. Apakah pernah di zaman Nabi melarang untuk menyampaikan ayat-ayat? Nggak ada. Hadisnya memang benar, Bos ya. Balighu anni walau ayatan. Hadisnya begitu, Bos ya. Balighu anni walau ayatan. Ya, Bos ya. Itu harus persis kayak gitu. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan itu dariku walaupun satu ayat. Kenapa? Agar kita ada pahala jariah, Bos. Ya. Itu, Bos, agar Islam ini tersebar, Bos, gitu, Bos. Bukan, Nabi tidak pernah menyampaikan hakimilah orang lain dengan satu ayat dariku. Tidak pernah. Tapi yang Anda lakukan kayak gitu. Hakimilah orang lain. Anda kan menambahi sendiri. Apa yang Anda lakukan? Anda selalu menghakimi orang dengan satu hadis dari Nabi, bukan menyampaikan. Kelompok kalian itu bukan menyampaikan ayat, tapi menghakimi orang lain dengan satu ayat. Menunggangi hadis, balighu anni walau ayatan. Itu kami hanya menyampaikan hadis Rasul. Kalau sampaikan saja. Oke. Nabi tidak pernah memang melarang, tapi Nabi pernah mengatakan, ya pernah bersabda, Bos, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Jika suatu perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka yang ada hanya kehancuran, ya tinggal nunggu aja kehancuran. Makanya ini siapa ini gurunya Harry Pras ini? Muncul, silahkan muncul di permukaan. Atau Harry Pras kenapa disembunyikan? Sampaikan, guru saya yang mensensor semua video saya ini, lembaga sensor saya adalah guru saya ini, ya kan? Jadi nggak usah takut tercemar nama baiknya. Kenapa? Guru Pras ini berarti inginnya namanya bersih saja, Bos. Ya, namanya akan selalu bersih, ya, karena nggak disembunyikan siapa sebenarnya gitu loh sosoknya, ya kan? Dia lepas tangan jadinya, ya kan, Bos ya, cuci tangan dia. Jika ada fatwa-fatwa yang keliru dari Harry Pras, dia cuci tangan, aman dia, namanya bersih, Bos. Nggak pernah tersentuh, Bos. Padahal kan banyak, Bos, ya kan, ya, kesalahan-kesalahan, kekeluaran-keluarannya ini, Bos ya. Coba kalau ada gurunya, pasti kan gurunya jelek juga jadinya, nanti kan, karena kesalahan dari Harry Pras ini, kan begitu ya. Balighu anni walau ayatan, Bos ya. Akhbirun nas walimuhum bikulli ma ja'ani wa ballagtukum bihi, Bos ya. Artinya, Bos, kabarkanlah pada manusia dan ajarkan pada mereka setiap sesuatu yang datang dariku, Bos ya.
suatu yang datang dariku, bos ya. Ya, dari Nabi. Ya, wa ballaghtukum bihi, dan apa yang aku sampaikan kepada kalian. Kan begitu, bos ya. Begitu, Pras. Jadi semuanya, Pras. Di sini adalah semuanya. Semuanya yang disabdakan Nabi, apa yang ada dalam Nabi, yang bersumber dari Nabi, semuanya. Jadi di sini hadisnya balighani, walau ayatan nggak apa-apa, bos ya. Kalau cuma satu ayat, satu hadis nggak apa-apa, sampaikan saja, nggak dosa kalau cuma menyampaikan, bos. Ya, kalau Hadisnya akan menyampaikan, suruh menyampaikan, bukan suruh menghakimi orang dengan satu hadis. Itu berbahaya. Anda sudah menyelisihi hadis ini, bos ya. betul. Kenapa seperti itu? Karena ada lagi yang Hadis yang lain. lain, ya, bos ya. Tergantung orangnya lah ketika Nabi menyampaikan. Karena ada hadis lagi yang menguati hadis itu, idza usidal amru ila ghairi ahli, wa fi riwayatin idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'a. Kenapa? Karena sesuatu jika ditangani, dipegang orang yang tidak berkompeten dalam hal itu, maka tinggal menunggu kehancurannya saja, gitu loh, bros. Gitu ya, bos ya. Anda tugasnya masih belajar, bros, gitu loh. Jadi Anda nggak usah Menyalahkan. iya, berfatwa, menghakimi, walaupun hanya mengambil dari tarjih, tapi nggak sesederhana itu, bos ya. Iya. Nggak sesederhana itu. Banyak di antara Anda referensi Anda itu yang kurang detail, bos ya. Kurang detail. Ini diambil hanya ini saja, kemudian hanya terjemahan saja. Kurang detail. Banyak. Kenapa? Anda masih belum menguasai, gitu loh. Ya kan? Banyak ya hadis-hadis yang berkaitan tentang ilmu ini, mengenai ilmu, bos. Termasuk afatul ilmi anisyan. Oh, iya. Bahayanya ilmu adalah lupa. Dan menyanyiakan ilmu itu adalah jika kalian menyampaikan kepada orang yang bukan ahlinya, kayak gitu, bos. Itu juga termasuk menyanyiakan ilmu. Ada lagi hadis afatul ilmi al khuyala, ya kan? Bahayanya ilmu adalah kesombongan. Ya kan, kayak gitu. Belum waktunya bicara agama, bos ya. Itu kan kesombongan. Dan di Al-Qur'an kita juga sudah diperingati, bos ya. Ini kami bacakan sampai terjemahannya ya, biar hipras enak. Surat apa ini, Mas? Surat Al-Isra kayaknya, bos. Surat Al-Isra ayat 36. Oh iya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya semuanya ini, bos, pengetahuan, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Gitu, bos. Jadi banyak, Bras, untuk larangan-larangan agar kita berhati-hati dalam masalah agama ini, Bras. Tidak boleh langsung kita itu menghakimi orang lain dengan sembrono, mengeluarkan pendapat hukum dengan sembrono, gitu loh, bos ya. Tidak boleh. Karena apa? Itu dibutuhkan skill, memang harus punya skill dalam agama, bos, kan gitu, bos ya. Oke, Ustadz Hadi Hidayat mungkin salah dalam hal menjelaskan diagram itu, bos. Diagram alam semesta yang katanya Ustadz Hadi Hidayat itu bentuk trompet, oke. Karena tapi beliau bicara salah masalah ke dunia. Beliau salah. Oke, kalau memang salah, bos ya. Beliau kan manusia, bos juga, bos ya, punya salah juga. Tapi beliau salah hanya di masalah dunia. Bos, itu menjelaskan tentang ilmu dunia. Itu, bos. Tapi jika tentang agama, tentang hukum, tentang sesat menyesatkan, bos ya, tentang apa, bos? Tentang penyimpangan, ini haram, ini halal, kemudian dengan menggunakan hadis-hadis untuk menghakimi orang, menghakimi amaliyah orang yang sejatinya ada dalilnya, nah itu berbahaya. Karena ini masalah agama. Masalah agama bahaya, bos. Ya, kita aja, bos. Masalah ibadah. Itu. Ini aja, bos. Tahu. Hakim aja, bos, menentukan ini tersangka apa bukan. Masih sidang, bos. Berhari-hari, bos, sidang dulu, saksi didatangkan, ini ditangkan, ini bukti didatangkan, kronologisnya gimana. Ini Ribas hanya bermodal dari satu video, langsung menghakimi. Nah, makanya kami serang balik dengan gaya yang sama. Itu loh. Kami serang balik dengan gaya yang sama, ustadz mereka itu, bos ya. Oke, bos. Itu saja, bos, untuk hari ini, bos. Semoga bisa mencerahkan semuanya, bos. Semoga bisa memotivasi kita agar lebih haus lagi kepada segala disiplin ilmu, bos. Semoga bisa
semoga bisa menjadi inspirasi untuk semuanya bos ya. Ya. Barangkali teman bos ya. Jangan sampai mudah menghakimi orang, apalagi menyesatkan orang. Itu bahaya, itu haknya otoritas Tuhan. Ya, kita itu hanya untuk menebarkan kebaikan. Sudah cukup seperti itu. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang salah-salah datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.